Alhamdulillah, hari ini saya udah bisa jalan normal, padahal belum. Alhamdulillah, saya udah bisa jalan normal, padahal belum. Selalu yang diucapin terima kasih Allah, sekarang saya bisa lari, padahal belum. Terima kasih Allah, alhamdulillah, saya udah bisa melangkah dengan normal, padahal belum. Diucapnya itu, terima kasih Allah, saya udah bisa jalan normal. Nanti normal. Bisa. Coba Bapak gimana doanya? Alhamdulillah, supaya Tuhan kasih sembuh. Jangan. Semoga. Semoga Tadi Tuhan sembuh. contoh ulangi yang dicontohin Pak Haji tadi. Alhamdulillah. Terima kasih Allah, saya bisa jalan sekarang. Padahal belum. Coba Bapak. Alhamdulillah ya Allah. Nggak boleh kata ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Saya bisa jalan Saya bisa sekarang. jalan sekarang. Terus Nah, coba. 9 kali. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Terus. 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 Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Sip, coba berdiri pelan-pelan. Pegang mic bos. Mic kasih bapak ini. Ya, coba diri. Pelan-pelan diri. Sip, diri. Sip, jangan dipegangin. Pelan-pelan ke sini, jalan. Sambil ngomong tadi. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Ya, pelan-pelan. Alhamdulillah, saya bisa jalan Pelan-pelan, jangan dipegangin pelan-pelan. Saya bisa jalan sekarang. Pelan-pelan, jangan dipegangin pelan-pelan. Terus sambil ngomong, sambil teriak. Sekarang. Banter. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Ya, Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. ya, ayo. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Ya, Alhamdulillah. jangan dipegangin. Jalan sekarang. Ya, Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. ayo. Sambil ngomong. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Ya, lapak. Ya, lagi. Sekarang. Lagi. Jalan sekarang. Ya, lagi. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Lagi. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Agak kencang suaranya. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Pelan-pelan. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Ya, Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. ya. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Lagi. 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 Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Sip, putar balik. Pelan-pelan. Putar balik pelan-pelan. Putar balik pelan-pelan. Putar balik pelan-pelan. Putar balik. Saya bisa jalan sekarang. Lagi. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Ya, lepas pelan-pelan. Saya bisa jalan sekarang. Ya, terus. Alhamdulillah, saya bisa sekarang. Terus sambil ngomong. Saya bisa jalan sekarang. Lepas, jangan dipegang. Saya bisa jalan sekarang. Lagi. Pelan-pelan, ngomong. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Ya. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Ya, lagi. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Ya, Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. lagi. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Lagi. Pelan-pelan. Baca. Doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Saya bisa jalan sekarang. saya jalan sekarang. Lagi, ayo melangkah pelan-pelan. Saya bisa jalan sekarang. Lagi. Alhamdulillah, 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 saya bisa jalan sekarang. Sip, putar balik pelan-pelan, 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 pelan-pelan. 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 Sip, baca doanya. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Ya, ayo. Alhamdulillah, saya bisa Yo, melangkah pelan-pelan, melangkah. Sip. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Lagi. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Lagi. Alhamdulillah, saya bisa jalan. Ayo. Sip, baca lagi pelan-pelan. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Ayo, maju pelan-pelan. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Ya, Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. ya, maju pelan-pelan. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Lagi pelan-pelan. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Lagi pelan-pelan. Lagi pelan-pelan sambil baca. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Lagi pelan-pelan. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Lagi pelan-pelan. Alhamdulillah, saya bisa jalan sekarang. Lagi pelan-pelan. Alhamdulillah, saya bisa.
Ambil napas sambil putar balik mas. Bantu putar balik. Ya putar balik bantu dulu. Nanti di rumah begitu. Bisa normal. Nah sip. Ayo melangkah. Alhamdulillah saya bisa jalan sekarang. Sambil ngomongnya agak kencang. Alhamdulillah saya bisa jalan sekarang. Ya. Alhamdulillah saya bisa jalan sekarang. Ya agak kencang. Alhamdulillah saya bisa jalan sekarang. Agak kencang. Alhamdulillah saya bisa jalan sekarang. Agak kencang. Alhamdulillah saya bisa jalan sekarang. Ya melangkah. Alhamdulillah saya bisa jalan sekarang. Ya melangkah agak kencang suaranya. Saya bisa jalan sekarang. Ya lagi. Alhamdulillah saya bisa jalan sekarang. Lagi. Alhamdulillah saya bisa jalan sekarang. Ayo dikit lagi. Agak keras suaranya. Sip, bisa. Ayo maju lagi pelan-pelan. Ya, Alhamdulillah saya bisa jalan. ya. Alhamdulillah saya bisa jalan sekarang. Lagi, Alhamdulillah saya bisa jalan sekarang. lagi, Alhamdulillah saya bisa jalan sekarang. lagi. Alhamdulillah saya bisa jalan. Sip, tepuk tangan dong. Wow. Alhamdulillah. Nanti Bapak latihan jalannya begitu. Alhamdulillah. Saya bisa jalan. Alhamdulillah saya bisa berjalan. Alhamdulillah. Sambil nanti dipecutin pakai belut. Beli belut, anaknya suruh beli. Nanti Bapak melangkah. Alhamdulillah saya bisa jalan sekarang. Nah, Ibu bisa gak kayak Bapak ngomongnya? Alhamdulillah pasti saya bisa jalan. Alhamdulillah pasti saya bisa jalan. Atau boleh, Alhamdulillah saya pasti bisa jalan lagi. Alhamdulillah saya pasti bisa jalan lagi. Boleh. Alhamdulillah saya bisa jalan. Ibu bisa gak ngomong begitu? Bisa? Bisa, bos. Sampingin bos, dampingin. Bos, minggir pak. Pelan-pelan. Ibu minggir bu. Takutnya ditabrak sama tronton. Ini soalnya tronton mau lewat. Yuk, pelan-pelan. Ambil ngomongnya tadi, coba. Agak kencang suaranya. Alhamdulillah saya bisa jalan. Nah. Agak kencang. Atau duduk dulu. Coba duduk dulu. Duduk dulu bentar, duduk dulu. Ibu sambil ngomong. Ngomong dulu. Ibu duduk dulu. Duduk dulu, duduk. Gak apa-apa duduk dulu. Nah, duduk dulu. Ibu ngomong. Alhamdulillah. Pasti saya bisa jalan. Ayo. Alhamdulillah saya pasti bisa jalan. Mana mic-nya? Pegang mic-nya. Coba ngomong yang kencang. Coba ngomong. Alhamdulillah saya pasti jalan. Yang kencang. Alhamdulillah saya pasti jalan. Keresan, kencangan dikit. Alhamdulillah saya pasti jalan. Alhamdulillah saya pasti bisa jalan. Alhamdulillah saya pasti jalan. Jangan. Ada kata pasti bisa jalan. Ada kata pasti. Ayo ulangi lagi. Alhamdulillah saya pasti jalan. Alhamdulillah saya pasti jalan. Ya. Alhamdulillah saya pasti jalan. Ya. Alhamdulillah saya pasti jalan. Terus. Alhamdulillah saya pasti jalan. Lagi. 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 Alhamdulillah saya pasti jalan. Agak keras. Lagi. Alhamdulillah saya pasti jalan. Lagi. Alhamdulillah saya pasti jalan. Lagi. Alhamdulillah saya pasti jalan. Sip. Pelan-pelan berdiri mas. Pegang mic-nya mbak. Minta mic-nya. Ya pegang. Ya sip pelan-pelan. Sip pelan-pelan. Ayo jalan pelan-pelan. Pasti saya bisa jalan. Sambil ngomong. Alhamdulillah saya pasti jalan. Ya. Alhamdulillah saya pasti jalan. Ayo. Alhamdulillah saya pasti jalan. Ya. Alhamdulillah saya pasti jalan. Ya pelan-pelan dilepas ya mas. Yo. Alhamdulillah saya pasti jalan. Ya pelan-pelan. Alhamdulillah saya pasti jalan. Ayo jalan. Ayo jalan. Sambil ngomong. Alhamdulillah saya pasti jalan. Ayo. Ayo. Alhamdulillah saya pasti jalan. Ya ayo. Alhamdulillah saya pasti jalan. 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 Ayo maju lagi. Alhamdulillah saya pasti jalan. Ayo dikit 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 lagi. Alhamdulillah saya pasti jalan. Sip, tunggu dulu. Ibu sambil ngomong mukanya senyum bisa gak? Insya Allah. Iya, ibu mukanya berak. Nah, mesti senyum. Gimana senyum? Senyumnya gimana? Iya, senyum. Senyumnya mana? Lupa. Gila senyum lupa. Oke, yuk putar balik mas, pelan-pelan mas.
Yuk, ibu putar balik sambil jalan. Pelan-pelan, yuk putar balik. Sip, teriak ngomongnya. Pasti saya bisa jalan. Ayo, ngomong. Ngomong, mana suaranya? Pasti saya bisa. Terus, Pasti saya bisa jalan. terus, Pasti saya bisa jalan. terus, Pasti saya bisa jalan. terus, suaranya kencang. Pasti saya bisa jalan. Terus, Pasti saya bisa jalan. terus, terus, terus. Suaranya mana? Alhamdulillah. Suaranya mana? Alhamdulillah saya udah bisa jalan. Ya, lagi. Baik lagi. Ayo. Bisa. 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 Ayo. Alhamdulillah saya bisa jalan. Iya, ayo dong jalan pelan-pelan. Ayo. Oh, mau ke sini, putar balik. Ya, sini ayo. Sini putar balik. Nanti di rumah, Pak, Bapak jalannya barengan sama Ibu jejer. Ya. Jejer ya. Iya. Nanti yang dilepas kucing dulu. Setelah itu baru anjing ya. Ya. Ayo. Pasti saya bisa jalan. Ayo. Pasti saya bisa jalan. Lagi. 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 Pasti saya bisa jalan. Sip, putar balik pelan-pelan. Putar balik pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Sip. Ayo, ucap. Ucap. Mana suaranya? Pasti saya bisa jalan. Ayo, lagi. Pasti saya bisa jalan. 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 Lagi. Ayo sambil duduk. Pasti saya bisa. Jalan. Iya, jadi gini Pak. Kalau ibu mau lancar jalan, bapak mau lancar jalan, latihannya telanjang bulat, bisa gak? Malu. Orang. Saya kata orang gila lagi kan. Iya, yang gila yang nonton. Yang jalan mah nggak gila. Agak emang yang nonton. Yang nonton yang gila. So, Duluan nggak malu. iya, soalnya kalau bapak pakai baju, pakai celana, ibu pakai baju, pakai rok, pakai daster, setannya ngelayutin. Tapi kalau ibu telanjang bulat, setannya kabur. Yang deket yang bukan setan. Ustadz ketawa. Ustadz mau latihan ya? Intinya gini Pak. Ini kan baru latihan doang nih. Belum dipecut pakai belut. Nanti kalau udah pakai belut, jalannya normal. Makanya besok beli belut dah di pasar, dipecut. Bapak dipecut, ibu dipecut. Harus belutnya yang hidup. Kalau udah mati, belutnya digoreng. Beli lagi belut yang hidup. Pecut lagi. Saya maunya sih 2 bulan udah lancar jalannya normal. Paling cepat, paling lambat sebulan. Pak Haji saya maunya seminggu. Boleh seminggu. Kalau udah seminggu bisa lari, kemari. Gitu. Nanti bapak tinggal mau hadiah apa, saya siapin. Mau anjing kecil, anjing sedang, anjing gede. Untuk latihan lari. Untuk latihan lari. Jadi nanti ditelatenin ya. Bisa? Bisa. Ibu bisa? Bisa? Bapak bisa? Bisa. Karena ini udah kelihatan kok bisa jalan kok. Tinggal ngelemesin aja yang tadinya kaku. Nanti dipecut pakai belut. Ya. Gak usah pakai apa-apa. Gak usah neko-neko. Bisa kok normal. Tambah mandi malam. Apalagi kalau nanti bisa mandi malam. Kalau belum bisa mandi malam apa? Dikompres. Dikompres. Dari ujung kepala ke ujung kaki. Anak suruh ngompres. Setiap malam dikompres. Boleh gak Pak Haji kalau aku direndam pakai es batu? Itu lebih bagus. Direndam pakai es batu. Nanti jadi sosis. Mengkerat.
Ada lagi gak pertanyaan nih sebelum saya tutup? Cukup ya? Sehat Ibu ya? bisa ya? Udah bisa jalan ya? Bisa. Beli belut ya? Ya. Beli dah 5 apa 10 setiap hari. Dipecut, nanti belutnya direndam di air. Besok pakai lagi, kalau mati besok beli lagi. Belut lagi. Kalau mau manjur ya mesti ada kayak ember, ada tanahnya ya. Buat itunya belut. Pokoknya obatnya belut, oke? Harus cair 10 M. Alhamdulillah. Ustadz harus punya travel. Mbaknya harus kawin lagi. Kalau nggak bisa, saya siapin bandot. Saya ada mbak betina jantan. Sip, terkabul 10 M. Terkabul. Normal ya, jalan ya, normal ya. Bapak normal jalan ya, normal ya. Bos cair 10 M ya bos. Sip. Baik. Nyambung ke Pak Ridwan. Ya. Pak Hasan Basri. Ya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Pak Hasan Basri saingan dagangnya banyak dulu. Saya sekampung Sekampung. 2 orang. Berapa? Sekampung Pulau Gadung, yang ramai saya doang berdua. Yang di rumah 10 orang. Enggak, yang dagang berdua. 2 warung satu kampung. Mm-mm. Saya doang berdua yang lagi rame. Oh, yang ramai hanya 2 orang. Iya, Jadi bersaing ya. iya. Cari pelaris berarti. Hah? Cari pelarisnya kemana Enggak. aja? Waktu itu saya punya inisiatif diri. Oh, Saya bangun malam baca surat Al-Fatihah 100 dulu waktu dagang. oh, Sekarang berhenti, berhenti. kagak udah gak baca-baca Fatihah. Oh iya. Nggak pernah ke orang pinter ya? Enggak, Oh enggak. Ya, berarti sakit murni. ya. Ya, baik. Baik Bapak sekalian, ini agar apa yang dihajatkan bapak-bapak, ibu-ibu, baik terkait dengan hajat sehat Ya. maupun hajat harta, modal, jamaah, itu kita kan punya hajat maksa Iya, kepada Allah. iya, Ekstrim hajat kita. Iya. Bagaimana sebulan berangkatkan 200 orang. hmm, Bagaimana langsung sehat keluar dari sini. iya, Bagaimana punya modal 10 miliar. Kunci utamanya ilmu dasar RDAY, kalau kita punya hajat yang ekstrim, hajat yang memaksa, maka kuncinya kita harus bikin takjub Allah. Harus bikin takjub Allah. Mengerjakan ibadah, mengerjakan sesuatu yang tidak biasa dikerjakan oleh orang pada umumnya. iya. Harus lebih dari orang pada umumnya. Pak Hasan Basri sudah membuktikan dia berhenti untuk amalannya, sudah jadi sakit. Iya. Iya. Justru sakit itu harus ditambah ibadahnya, harusnya gitu. Artinya kita harus ibadah ekstrim yang pertama. Yang kedua harus sedekah ekstrim. Pilihannya ini dan atau. Maksudnya boleh dua-duanya, lebih cepat atau pilih salah satu. Kalau mau hajat terkabul dengan sedekah ekstrim dan ibadah ekstrim, pasti karena terbangnya dengan 2 sayap, Iya. jalannya dengan 2 kaki, bisa terbang cepat.
Sekarang yang ibadah ekstrim dulu. Apa ilmu dasar RDAY yang harus dikerjakan, harus diamalkan, yang merupakan ibadah ekstrim? Pak Ustadz pasti sudah ngerjain, tetapi harus istiqomah, harus konsisten. Belum istiqomah sih, udah setahun sih. Iya. Dulu kesini tuh sama keluarga. Oh, pernah ke sini? Iya, harus konsisten karena hajatnya maksa. Bagaimana Allah akan bikin takjub karena kita nggak bikin takjub Allah. Biasa-biasa saja, maka ya sekedar bertahan hidup saja bisanya. Gitu. Yang pertama harus bangun jam 12, jam 00, jam 12. Senyum, harus senyum, diajak senyum bapak ibunya. Nah, dengan senyum senang, nanti akan imunnya keluar dengan senyum. Nanti diajari senyumnya Pak Haji Marco. Ya. Dengan imun, bisa jadi karena mikir yang 190 juta tadi kepikiran ya, jadi berat bebannya. Itu harus dilupakan. Masnya harus melatih beliau untuk senang, biar senyum. Bangun, senyum, karena bersyukur kan, bangun tidur kan harus bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih Allah yang telah menghidupkan kembali. Ya. Alhamdulillah, kita bersyukur. Masih diberi umur panjang. Iya. Masih sehat, bisa makan nikmat walaupun dengan kondisi ini. Harus disyukuri dulu aja, tidak boleh mengeluh. Kemudian diberikan rezeki panjang, pernikahan panjang, tutup dengan punya pendapatan 10 miliar setiap bulan, biar senang hati kita. Tapi saya belum dapat. Iya, belum, kan diucapkan hajatnya. Mandi jam 00, bangun tadi dilanjutkan dengan mandi. Berani mandi, Pak? Berani. Hasan Basri. Berani. Mandi pakai daun pandan. Pandan. Iya. Ada airnya tapi. Dimasak ya? Hah? Dimasak ya? Enggak. Air bak mandi kasih daun pandan 9 lembar. Mandi sehat. Iya. Setiap hari. Di samping yang Pak Haji sampaikan tadi. Mandi. Kalau mandi dimandiin. Mandi sendiri. Pakai keran itu. Oh, pakai Keran. shower. Daun pandannya ditaruh di atas biar kesiram shower. Gerujukan. Disiram semua. Iya. Ya. Terus sholat tahajud. Bisa lah duduk? Masih bisa? Insya Allah. Bisa. Sholat tahajud. Boleh 8 tahajud, 3 witir. Atau kalau capek-capek ya monggo dikurang-kurangi 6, 4. Bisa. Terus baca Al-Quran. Ya. Bisa. Insya Allah bisa. Bisa baca Al-Quran, taruh, nanti akan sehat tangan kanannya untuk buka Al-Quran. Pasti gerak nanti. Buka. Kalau capek, buka-buka saja. Minimal. Targetnya menuju ke 12 juz. Berat? Enggak. Kalau diniati, kita mau ekstrim 12. Kenapa Pak Haji menghubungkan baca Qur'annya 12 biar nyambung? Bangunnya jam 12, baca Qur'annya 12 juz. Iya. Jadi kalau dikalikan
144. Nah, gitu. Gitu ya. Jalanin ini semuanya. Kenapa? Ada dasarnya enggak Pak Haji nyuruhnya bangun jam 00? Pak Ridwan hafal pasti surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan 6. Ya ayyuhal muzammil. Terus Qumil laila illa qalila. Wahai orang-orang yang berselimut, yang sedang tidur. Bapak juga sama, tidur dulu di jam 9. Mulai tidur, habis isya, habis sholat yang lain, tidur dulu jam 12, bangun, pasti sehat. Allah nyuruh bangun untuk qumil laila illa qalila, bangun di sebagian malam, walaupun sebentar, walaupun sedikit. Untuk apa? Untuk sholat. Kapan bangunnya? Ayat ketiganya Pak, lanjutannya apa? Nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu apa Pak artinya Pak? Separuh, seperdua atau kurang sedikit minhu darinya, dari malam, kurang dari separuhnya dari malam. Jam berapa berarti? Jam 12. Ya Pak Ustadz ya. Separuh malam jam 12 untuk bangun. Lanjutnya untuk ayat yang berikutnya untuk baca Al-Quran. Ini rangkaiannya di situ. Apa fadilahnya kita baca Al-Quran, sholat, bangun jam 00 tadi di rangkaian ayat di surat Al-Muzammil 1 sampai dengan 5 tadi. Yang keenamnya Allah memberikan kekuatan. Apa fadilahnya? Kata Allah, bahwa sesungguhnya bangun malam itu pengaruhnya sangat kuat terhadap jiwa. Nah, kalau jiwanya sehat, badannya pasti sehat. Sehat. Inilah mensana en kafaru sano. Di dalam en sano itu orang kesehatan. Di dalam jiwa badan yang, di dalam jiwa yang sehat, di dalam jiwa yang kuat, kantongnya sehat. Kantongnya sehat. Kantongnya sehat. Kabar kantongnya sehat, badannya jadi sehat. Jiwanya mantap, jiwanya kuat, mental baja. Enggak mudah ngeluh. Enggak mudah gampang mengeluh. Kuat. Dan ucapannya mantap. Ucapannya menjadi mantap. Artinya apa? Hajat bapak, hajat ibu mudah dikabulkan oleh Allah. Dengan sentuhan sehat, sembuh. Ikut, gabung. Karena kita terbiasa baca Quran, lidah sudah terlatih baca Al-Quran. Itu ajian yang pertama, bangun malam dan rangkaiannya tadi. Sampai bangun jam 12, sampai ujungnya baca Qurannya 12, iya biar sama. Ada yang baca Qurannya lebih banyak. Ada Abdurrahman bin Auf yang kaya raya tajir melintir, dermawan, baca Qurannya 30 juz semalam. Imam Syafi'i, mazhabnya mayoritas bangsa Indonesia, baca Qurannya 2 kali
khatam setiap malam. Luar biasa. Jadi itu menjadi motivasi. Pak Haji banyak amat, Pak Haji menyeimbangkan saja. 12, bangunnya jam 12, baca Qurannya 12. Biar ingat, Biar ingat. nggak blow on. Iya. Iya. Soalnya rata-rata tamu RD blow on. Itu ya. Bangun jam 12 malam. Baca Qurannya 12 juz. Gitu. Menuju ke sana. Sekarang baru 1,2 boleh. Tinggal nyopot komanya saja. 12 juz. Berapa Pak Ustadz? Belum nyampe, paling mentok-mentok 1,5 juz. Alhamdulillah. Tinggal mempercepat. Namanya Ustadz Wandai Wanjus. Ustadz Wandai Iya kan, Wanjus. sampaikan tadi kan, oh baru 1,2. Enggak usah susah Pak Ustadz. Tinggal copot komanya. 1,2 dicopot komanya. Just jadi 12 ya. Ajian yang kedua. Biasanya kan suruh baca Quran 12 juz. Ya. Dia baca apa tadi? Qul huwallahu ahad apa gimana? Iya, Baca apa? baca qul huwallahu ahad 3 kali. 3 kali. Dasar. Saya mah kalau sorenya tuh kadang-kadang nggak bisa tidur. Kalau jam 11:30 mulai ngantuk, ditidurin suka lolos. Gampang. Gampang. Copot celana dalamnya Ustadz, taruh di kepala. Pasti malu keluar dari kamar, lontang-lantung di kamar malu tidur. Tidur. Pak Ustadz copot celana dalamnya, taruh di kepala ikat. Bohong Ustadz keluar dari kamar. Bohong Ustadz keluar dari malu sama orang rumah. Ini papa gila kali ya. Nah, jadi di kamar ada tidur. Supaya nggak ngantuk aja. Apa gimana? Ngaji kadang-kadang ngantuk. Ya, Supaya nggak ngantuk gimana? colek alat kelamin istri, taruh di mata, nggak ngantuk. Alat kelamin istri. Iya. Colek alat kelamin istri, taruh di mata, nggak ngantuk. Iya dah. Tapi awas ketinggalan kukunya di dalam. Kadang-kadang baca Quran baru lama udah ngantuk. Kalau nonton TV nggak ngantuk. Nonton TV nggak ngantuk. Bapak mesti nonton YouTube saya dulu. Nanti kan nggak ngantuk baru baca Quran lagi. Tapi yang penting Bapak sembuh dulu dari stroke. Ya. Iya. Ya. Insya Allah. Baksain anak suruh beli belut di pasar. Ya. Beli. Kalau nanti belutnya udah mati, beli lagi belut. Paling lama 99 hari. Tapi kalau Bapak 99 kali pecut, paling lama sebulan. Paling lama sebulan setengah. Bapak udah lari. Nanti ngetesnya Bapak sehat, Bapak harus datang kemari lagi. Insya Allah. Nanti Bapak datang ke hanggar bawah. Kan saya miara anjing herder. Nanti saya lepas herder saya. Kalau Bapak lari, Bapak sembuh. Tapi kalau Bapak nggak lari, ya udah digigit. Gitu. Lanjut. Ya. Mau dicoba sekarang? Jangan. Ada 7 anjing herdernya ada 7. Jangan galak-galak. Yang kedua, Bapak Ibu harus membersihkan diri dari sifat yang 17 ini. 18 Iya. yang mengotori hati, mengotori jiwa, harus benar-benar tidak ada. Seperti tadi kan saya balik kedua nih. Heeh. Supir saya keder. Saya marah-marah. Aduh. Dia keder jauh. Bablasan. Muter-muter. Ya, Pak, karena dia blow on, dia keder, makanya jadi supir. Kalau dia pinter, ya nggak mungkin jadi supir. Supir saya juga blow on, Pak. Namanya Denny sama Ian, sama Parto, sama Uce, sama siapa lagi tuh. Supir saya 5. Karena blow on, makanya jadi supir. Iya. Oh, Bapak omelin? saya marah-marah. Aduh, terus? Kelewat. Depannya ada kambing. Iya. Bukan nanti sana, putar lagi, jauh lagi. Aduh, hati saya, ya Allah. Jadi gitu marah-marahnya bukan. Iya, sifat 18. Jengkel. Jengkel. Halo. Iya tadi seharusnya tadi jam 4 udah sampai. Iya. Putar lagi. Jadi sampai sini jam berapa? 5:30 tadi baru sampai. Ah, Muter-muter. Ya pas toh malahan. Iya, Pas tapi kan? kan seharusnya Capek. istirahat. Istirahat dulu. Iya. Ya.
Nyampe langsung masuk ya. Iya. Keliling-keliling. Jadi Ya, Bapak kesini, Bapak, istri, sopir, supir, Anak anak. berlima berlima. sama teman. Oh, sama teman. Dia pengen tahu. Dia orang kan pengen tahu. Laki perempuan teman Bapak. Hah? Laki perempuan teman Bapak. Ki, masih Lah. saudara. Oh iya iya. Nggak apa-apa, nanti kan dia lihat koleksi saya. Saya punya koleksi kan. Ibu-ibu yatim Iya. yang usianya udah 90 tahun. Iya. Lanjut. Ya, jadi sifat ini harus benar-benar dicongkel dari Hilang, jiwa kita. Hilang. Harus tidak ada. Pasti sehat jasmaninya dan kantongnya. Bersihkan. Kenapa harus dibersihkan? Karena ini menjadi tabir penghalang rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rezeki itu termasuk sehat, termasuk jamaahnya banyak. Itu rezeki. Harus tidak ada. Karena kalau ada itu sudah di depan mulut bisa jatuh. Kayak dulu anak-anak main Ular tangga. Iya. Pernah gak main ular tangga? Permainan anak-anak yang kocok ular tangga. Sudah jalan 1, 2, 3, 4, 5. Sudah menuju ke ujung mau finish. Ketemu ekor ular. Turun lagi. Turun lagi ya Mbah ya. Merosot. Ya Bu, merosot turun lagi. Balik lagi. Itu sifat negatif. Minus. Akhirnya rezekinya kabur lagi. Masih ada, tidak bubar. Kalau bubar sudah selesai berarti. Turun-turun terus, Ya. akhirnya marah. Dibalik mainannya, udah selesai nggak main-mainan gitu. Ngamuk. 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 Patah semangat. Iya. Ya. Harus dibersih Kan. Dari sifat teman dari ini. sifat 18. itu 18 itu minimal. Boleh tanya Ustadz, macam mana ya kalau kita tahu kalau kita ini betul-betul sudah bersih dari sifat kita? Kalau sudah pendapatannya rezekinya 10 miliar. miliar dapat. Itu bersih. Ya. Iya. Lihatnya dari rekening. Rekening. Lihatnya dari saldo. Kalau Haji Marco lihatnya dari kontrakan. Sebelum dia praktekin ilmu RDAY, kontrakannya berapa pintu? 6. Setelah meraktekin ilmu RDAY 7 bulan, selama 7 bulan, kontrakannya berapa pintu? 21 pintu. Sebelum kenal RDAY, nggak punya ruko. Dia praktekin ilmu RDAY selama 7 bulan, punya ruko. Berapa pintu? 15 pintu. Itu Lihatnya dari jumlah. terlihat. Oh, berarti ya sudah mulai bersih. Ya. Nanti kalau sudah bersih, ya akan terus datang terus, mengalir. Jadi ilmu yang disampaikan Pak Haji, rezeki mengejar kita, inilah. Oh iya. Jadi tamannya di hati kita ini kita isi yang bagus. Iya, iya. Semerbak mewangi. Iya, iya. Sehingga kupu-kupunya datang. Tidak harus dikejar-kejar. Kalau kita negatif, kupunya nggak mau datang, rezekinya nggak mau datang. Iya. Kita kejar pun hilang, seperti kita mengejar bayang-bayang kita sendiri. Iya, matahari. Matahari. Iya. Semakin dikejar semakin Kabur. jauh, Iya. semakin kabur. Iya. Ya. Lagi satu lagi, kalau sepertinya ini kan sifat Mana mic-nya? Pegang mic-nya. Sifat 18 ini ya, yang dulu saya bisa gelisah, dulu saya selalu cemburu dan juga suka ngeluh, tapi sekarang sudah beberapa tahun karena saya nggak punya suami, saya nggak cemburu kan, Oh, iya. nggak ada ngeluh, nggak ada gelisah. Apa kita harus melakukan juga? Iya dong. Karena kan takutnya ada gangguan yang mendadak. Oh iya. Ya. Gitu, nggak boleh. Cemburu itu tidak harus pada Suami. Oh Cemburu pada orang lain. Dia kok mobilnya bagus, saya kok nggak punya Oh, mobil iya. bagus. Dia udah terkabul, Dia terkabul. kita belum. Itu cemburu. oh iya iya. Kenapa harus semuanya dibersihkan? Ibu kalau
pagi ngepel rumah, yang dipel pojokan doang apa semuanya dipel, Bu? Semua. Semua. Ini juga semua 18. Walaupun sudah bersih, rumahnya agak bersih, kamar-kamar Ya. dipel. Iya. Dipel. Semua. Dipel semua. Kenapa dia bokongnya montok? Kok saya belum montok? Itu cemburu. Iya. Kenapa dia nenennya montok? Sementara nenennya kita rata, itu cemburu. Kenapa dia putingnya besar? Puting saya kecil, itu montok. Akhirnya dia operasi puting. Nggak boleh. Puting nggak boleh dioperasi. Emang kecil ya udah terima. Tapi punya saya montok Pak Haji, punya ininya kecil. Emang udah ditakdirin gitu. Kok Pak Haji tahu? Karena saya sindir. Gue keker puting lo tahu tuh. Saku kurata. Ya, apa tuh? Saku kurata. Pak Haji, yang menanya dikit nih. Saya kan punya mertua lebar tanahnya Punya mertua tanahnya lebar. Di mana? di Pulau Gadung. Ada Ya. 1000 meter. Berapa? 1000. 1000 meter. Ya. Tapi ada orang menumpang mobil kagak masuk blok-blok aja gitu. Masuk. Nggak bayar? Masuk. Kagak. Numpang kagak. Apa kagak? Izin nggak? Kagak. Jadi Cuma saya- numpang parkir aja dia naruh mobil. Iya. Coba bikin kerok dah, bikin ekor lain dah. Bikin apa? Pengen bikin sempit. Sempit yang punya tanah. Bikin sempit, jadi sempit. Oh iya. Jadi bikinan saya kan nanti saya ke rumah Pak Haji saya ngomong dah. Hati saya begitu. Supaya dia pindah dari parkir itu. Gimana caranya? Iya. Bapak cebok alat kelamin bapak siramin ke tanah itu. Keluar dari tanah itu keluar. Nanti dia keluar. Gitu ya. Iya, nanti kalau dia nggak keluar dia langsung meninggal di situ. Di tanah itu. Polisi sok banget. Naruh mobil di mana aja. Jadi sempit banget jalanan. Iya, jadi bapak cebok alat kelamin bapak siramin di tanah itu. Keluar nanti dia keluar. Alhamdulillah. Kalau nggak keluar dia mati di situ. Ya. Baik, lanjut ya. Jadi kenapa ini harus bersih? Itu tadi. Dan membersihkan ini artinya kita mohon ampun atas kesalahan-kesalahan yang ada di dalam diri kita. Apa hubungannya mohon ampun sama hajat bapak-bapak? Pak Ustadz, dibuka di surat Nuh ayat 10, 11, 12. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Disuruh apa? Mohon ampun, membersihkan dari sifat-sifat yang jelek. Dibersihkan, itu perintah Allah. Kalau perintah pasti ada bonus, ada imbalan, Iya. ada reward. Iya. Rewardnya apa? Ada 5 reward yang diberikan. Saya bacakan di sini yang 2 saja, yang lain nanti dibaca sendiri. Wa yumtitkum bi amwalin wa banin. Betul Pak Ustadz? Iya. Balasan dari Allah kalau kita membersihkan diri dan mohon ampun kepada Allah, balasan yang diberikan kepada kita adalah apa Ustadz? Dilipat gandakan harta kita. Dilipat gandakan, tidak diberi, tapi dilipat gandakan. Kenapa wabaninnya saya baca? Karena Pak Ustadz butuh jamaah. Dilipat gandakan harta dan anak. Anaknya dilipat gandakan. Ini khusus Pak Ustadz yang pengen jamaahnya banyak. Dengan mohon ampun membersihkan diri ini dan tidak berharap, maka anak-anaknya jadi banyak. Jamaah dalam hal ini. Dengan apa caranya kita mohon ampun? Pak Haji ngajari kepada kita dengan cara tidak sekedar istighfar, mengerengek ke Allah mohon ampun, tapi actionnya dengan sholat. Sholatnya apa? Sholat mohon ampun, sholat tobat. Pakai action, gerak, ada aktivitas mohon ampun.
dengan sholat taubat. Membersihkan dari yang 18. Diniatkan satu-satu, tidak borongan. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah, karena saya suka gundah. 2 rakaat, 1 salam dapat. Bapak Ibu ya ininya aja ya, di aktivitasnya boleh. Pak Hasan Basri sama Bu siapa? Jarok. Bu Siti Yahroh. Iya. Maksimal kekuatannya. Diutamakan waktunya maghrib sampai dengan isya, sambil istirahat sore maghrib, nggak usah kemana-mana, ibadah sholat taubat 18. Nanti Ibu, Bapak tambah 5 yang dominan di dalam diri kita. Apa? Contoh, mikir, komen, ngeluh, jengkel, dendam, komplit, marah-marah. Nah, masing-masing sholatnya 10, 10, 10, 10, 10. 10 salam. Kalau tadi kan sudah 1-1 maghrib sampai isya. Terus yang 5 yang dominan, kayak kita ngepel, tentu yang bersih ngepelnya sesaat, tapi begitu ada kotor yang bandel di situ, pasti lebih, ngasih airnya lebih, gosoknya juga lebih. Tapi semuanya dipel kan, rumahnya dipel semua. Saya waktunya 10 salam kali 5, 50 salam. Waktunya habis subuh matahari terbit sama dengan sholat syuruk. Pas waktu syuruk itu kan lanjut, mau kegiatan dapur rumah dulu boleh, atau nanti setelah barengan duha. Katakan duha 10, mau duhur 10, habis duhur 10, mau asar 10, habis isya 10, 50. Ini setiap hari. Setiap hari. Hajatnya setiap hari ndak? Sampai Bapak punya travel umroh sendiri, punya. stop dah, nggak usah dikerjain. Nanti kan jemaahnya pada kabur, kerjain lagi. Gitu aja.